Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita orang-orang yang kelak akan berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali membahas terkait dengan fikih pernikahan dan keluarga. Yang ini adalah pertemuan ke-12 ya, dari pertama kita membahas fikih keluarga dan pernikahan, dan pembahasan malam hari ini adalah lanjutan dari pembahasan beberapa pertemuan yang lalu, di mana kita sudah menyelesaikan apa hak yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istrinya, begitu pula hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya. Nah, kita masuk pada pertemuan yang telah lalu adalah hak yang harus saling ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama tadi khusus untuk suami, yang kedua adalah khusus untuk istri. Nah, yang ketiga ini adalah yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Kita sudah membahas pada pertemuan yang telah lalu beberapa poin, diantaranya adalah ya tidak boleh ya saling membocorkan rahasia antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ya, diantaranya harus saling yang pertama harus saling menjaga rahasia. Yang kedua diantaranya adalah kita antara suami istri ya, harus saling menunjukkan rasa cinta, rasa sayang. Kemudian yang berikutnya juga ada kita bahas terkait dengan harus saling mempercayai dan menghindari yang namanya curiga berlebihan antara satu dengan yang lainnya. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan menyebutkan lagi beberapa poin atau beberapa hak yang harus saling sama-sama ditunaikan antara suami dengan istri. Yang pertama yang akan kita bahas malam hari ini adalah an yu'ina kullu minhuma sahibahu ala ta'atillah. Saling harus membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling berhak untuk membantu seorang laki-laki agar dia bisa bertahan dalam ketaatan adalah istrinya. Begitu pula orang yang paling berhak dan paling seharusnya untuk bisa menjaga istrinya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah suaminya. Dan kedua-duanya harus saling membantu, harus saling tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, meskipun ini umum tapi termasuk di dalamnya adalah suami dan istri. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan ketakwaan. Para ulama menyebutkan albir di sini maknanya adalah berbuat baik, at-taqwa maknanya adalah meninggalkan keburukan. Ini dalam surat Al-Maidah ayat yang kedua. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita secara umumnya untuk kita saling tolong menolong di dalam dua hal. Terkhusus di dalamnya adalah pada saat kita berumah tangga dengan istri ataupun dengan suami, maka yang paling kita harus saling tolong menolong itu adalah dalam melakukan ketaatan, melaksanakan ketaatan. Yang kedua adalah dalam meninggalkan kemaksiatan atau dalam menjauhi kemaksiatan. Dan ini diwakili oleh firman Allah Subhanahu wa taala, alal birri wat taqwa. Albir artinya dalam ketaatan, dalam mengerjakan kebaikan apapun bentuk ibadahnya. At-taqwa artinya adalah meninggalkan keburukan. Sebagaimana juga dicontohkan oleh Nabi SAW dalam beberapa sabda beliau yang menunjukkan betapa indahnya kalau suami istri itu saling tolong menolong, saling bantu membantu di dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan dalam perkara yang sunnah, ya, apalagi kalau perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Nah, dalam perkara yang sunnah aja
Itu dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang ada beberapa redaksi di dalamnya, tapi kita akan bacakan beberapa di antaranya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Sunan Abi Daud, yang mana ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla." Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang laki-laki yang dia sudah qiyamul lail, bangun karena istrinya sama anak-anaknya belum bangun. Jadi dia bangun duluan. Ya, entah karena mungkin istrinya belum bisa dibangunkan, tapi dia bangun terlebih dahulu. Ya, dia bangun, selesai dia salat, aiqadha imra'atahu fa shallat. Lalu kemudian suaminya bangunkan istrinya. Nah, jadi suaminya sholat duluan, bangun, sholat duluan. Setelah suaminya sholat, baru bangunkan istrinya, kemudian istrinya sholat. Ya. Disebabkan karena suaminya yang bangunin. Fa in abat nadha fi wajhihal ma. Kalau istrinya agak susah dibangunin, ya mungkin agak kecapean, atau memang ada sebagian orang yang memang ngalih bangun. Ya. Lalu dia percikkan air di mukanya. Wah, ini indah sekali jam saya. Tapi jangan disimbur. Yang disimbur enggak, tapi cukup dipercikan saja. Kalau disimbur malah nanti ya jadinya berantem. Ya, cukup dipercikan saja. Ya, nadhat fi wajhihal ma, dipercikan sedikit, atau bahasa kita ditampung asi ya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal laili fa shallat. Kalau tadi kan lakiannya berdahulu. Nah, kalau sekarang kadang-kadang bisa jadi ada wanita itu lebih rajin daripada laki-laki. Ada kadang-kadang bisa jadi istri itu lebih sering qiyamul lail, lebih sering puasa daripada suaminya. Ada, tidak sedikit seperti itu. Yang istrinya lebih rajin daripada suaminya di dalam beribadah kepada Allah. Lalu kata Nabi, ada seorang wanita yang dia bangun duluan dari suaminya. Jadi dia bangun duluan, ya suaminya mungkin kecapean dan lain sebagainya. Dia setelah selesai sholat bangunkan suaminya. Lalu kalau suaminya nggak mau bangun, ya, kemudian dipercikin, ya, atau ditampung asi kalau bahasa kita. Wa iqadat zawjaha fa shalla fa in abat nadha fi wajhihal ma. Sama seperti tadi dipercikan atau dikenakan air. Dalam riwayat yang lain ya diriwayatkan sama di dalam riwayat Abu Daud juga dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, kalau tadi kan cara membangunkannya. Kalau sekarang lihat bagaimana pilihan yang kedua. Kalau pilihan yang pertama saling bahu-membahu tapi di dalam membangunkan. Dalam mengerjakan ibadah qiyamul lail. Jadi karena satunya agak berat, ya sudah satunya duluan, lalu kemudian satunya lagi membangunkan setelah dia selesai dengan ibadahnya. Nah, kalau yang kedua ini sama di riwayat Abu Daud juga, tapi dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal laili, fa shallaya rak'ataini jami'an." Kalau seorang itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seseorang membangunkan istrinya pada malam hari, maksudnya di sini qiyamul lail. Kalau tadi satu-satu, kalau sekarang mau dibangunkan dari awal, istrinya sudah mau dibangunin. Fasallaya rak'ataini, kemudian mereka salat bareng-bareng, mereka salat berjamaah. Ini menunjukkan qiyamul lail, salat malam itu meskipun hukum asalnya dilakukan sendiri-sendiri, boleh kalau mau dilakukan sesekali bareng bersama istri. Ya. Kutiba fi dzakirina Allah katsiran wa dzakirat. Maka kedua suami istri tersebut, si suami dan juga si istri, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai laki-laki dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat wa dzakirina wa dzakirat, orang yang mengingat Allah, orang yang banyak mengingat Allah, orang yang banyak beribadah kepada Allah. Nah, di antara salah satu untuk merangkum semuanya itu adalah pian bangunkan istri salat bareng-bareng. Tapi kata para ulama ini boleh dilakukan sesekali. Ya, artinya hukum asalnya kita sholat malam itu selain daripada di Ramadan itu dilakukan secara sendiri-sendiri. Tapi boleh kalau mau pian bangunkan istri lalu sholat berjamaah bersama-sama. Tapi yang imam laki-laki, meskipun yang istri lebih banyak hafalannya daripada suaminya. Ya, tapi yang imam siapa? Si suami. Nah, jadi seperti itu. Baik, ini hadis dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini perhatikan jemaah sekalian. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebut bahwa salah satu rezeki, kenikmatan yang paling besar yang Allah rizkikan kepada seorang hamba adalah ketika dia mendapatkan pasangan yang bisa membantunya dalam ketaatan. Wah, ini luar biasa jemaah sekalian. Makanya kalau pian mau menikah itu harus dipilih. Ini gimana orang ini? Kira-kira bisa nggak bareng-bareng untuk bisa melaksanakan ketaatan? Kira-kira bisa nggak?
ya ke majelis ilmu bareng, ya. Atau yang satunya meliong kemana, yang satunya meliong kemana, ya. Bisa nggak nih sama-sama ke majelis ilmu bareng-bareng, ya, supaya artinya bisa sama-sama bahu membahu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya seorang wanita nih yang dia hafal Quran, atau seorang laki-laki yang dia hafal Quran, ya, dia pengen pasangannya itu yang bisa teman murajaahnya dia. Boleh nggak cari seperti itu? Ya boleh, silahkan. Iya, tapi yang seperti itu susah karena laki-laki bisa carinya, aduh Ustaz, yang cantik, yang hafal Quran, ya. Kemudian juga yang akhlaknya bagus, ya. Meskipun itu susah, tapi kalau misalnya ben berdoa kepada Allah, ya insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Tapi kalau niatnya baik, ulun pernah suatu ketika ada seorang yang bimbang, jadi tanya ke ulun, ya, Ustaz, ulun ini kira-kira mau menikah sama siapa ya? Dia ada punya dua yang salah satunya mau dia datangi dalam waktu dekat, ya. Ada pilihan ini, ulun tanya pertama kali, kira-kira ya kedua-duanya nih maukah kada kalon pian kada tahu. Yang penting usaha dulu, bujur juga aja ulun kan. Iya, tapi dia wah masya Allah sekali gitu. Kira-kira yang mana nih Ustaz yang ulun datangi, kira-kira yang mana yang pas, kata dia kan. Ya terus ulun bilang, pian salah satu keinginan pian untuk menikah itu selain daripada hal-hal yang lain, apa yang paling pian inginkan? Ustaz, ulun ini Ustaz seneng kayak mulai Ustaz. Kira-kira Ustaz, artinya ulun pengen supaya istri ulun itu bisa temenin kayak mulai. Wah masya Allah, ulun bilang kan, masya Allah tabarakallah. Artinya dia punya sesuatu yang kriteria tambahan, yang dia pengen istrinya itu adalah yang terbiasa qiyamul lail. Ya, kalau ulun bilang pilih salah satu di antaranya, mana? Gimana cara tahu? Nah, masa tanya ulun? Ya tanya sama siapa, mungkin keluarganya, atau tanya sama siapa yang kira-kira dekat dengan dia. Nah, jadi boleh seperti itu kalau kita pengen misalnya ya ada pasangan kita itu yang betul-betul melengkapi, yang betul-betul membuat kita bisa kuat di dalam ketaatan kepada Allah. Bahkan Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dari Thauban radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, liyattakhid ahadukum qalban syakiran. Hendaklah di antara kalian itu membiasakan diri untuk hatinya tuh selalu bersyukur kepada Allah. Satu nih ya, yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita biasakan dan untuk kita cari, ya. Liyattakhid ahadukum qalban syakiran, hendaklah di antara kalian membiasakan, menjadikan, mencari agar supaya hati kalian itu menjadi hati yang selalu bersyukur, hati yang qanaah, hati yang selalu apapun dikasih sama Allah dia menerima, ya. Walisanan zakiran, dan hendaklah kalian mencari dan kalian membiasakan lisan kalian itu agar selalu bersyukur kepada Allah. Ucap alhamdulillah wa syukrulillah, ya Allah segala puji bagi Engkau ya Allah. Ya Allah alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah Engkau telah memberikan berbagai macam rezeki. Ini dua-duanya nih berhubungan nih. Orang tidak akan bisa dan susah akan bisa menjadi lisannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hatinya dulu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dua ini adalah sesuatu yang kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain, ini termasuk rezeki yang besar sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba. Nah yang ketiga, kata Nabi SAW, wa zaujatan mu'minatan tu'inuhu ala amril akhirah. Yang ketiga yang dicari kata Nabi, selain yang pertama tadi kan hati yang bersyukur, dibiasakan tuh, dibuat supaya hati kita tuh terbiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Yang kedua, lisannya dibiasakan untuk selalu memuji Allah, selalu kita itu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga kata Nabi SAW, hendaklah kalian mencari seorang wanita yang beriman, yang bisa membantu kalian untuk berada di atas ketaatan kepada Allah dan mendekatkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi kita tuh disuruh mencari wanita, atau wanita disuruh mencari laki-laki yang ya, bisa saling sama-sama menguatkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu. Dan itu kalau sudah terjadi pernikahannya, harus disadari itu hak yang masing-masing harus ditunaikan. Si suami membantu si istri untuk menjadi wanita yang taat dan menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa si istri tersebut menjadi wanita yang taat. Si istri pun berusaha untuk menjadikan laki-lakinya atau suaminya sebagai seorang yang taat. Dan ketika kita melihat ayat tadi, berarti yang paling penting bagi seorang suami adalah membantu istrinya agar bisa nyaman beribadah kepada Allah.
dan membantu istrinya untuk meninggalkan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Begitu pula sebaliknya, si istri harus bisa membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah, mendukung suaminya dalam ketaatan kepada Allah, dan mendukung suaminya untuk meninggalkan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Kalau ada suami yang ngomong, "Dek, kamu perlu apa, Dek?" Ya, ujar bininya, "Ulun perlu ini. Ini ada kesempatan bagus benar untuk korupsi di kantor nah." Ujar lakinya. Apa yang dikatakan seorang istri? Kalau dia adalah seorang wanita yang bisa membantu suaminya untuk bisa terus berada di atas ketaatan, menjauhi keburukan, maka dia akan menolaknya. Jangan malah dibantu. Kena bahaya, ulun doa akan biar mudahan kada ketahuan. Nah, jangan sampai seperti enggak ada. Ya, dia betul-betul membantu. Makanya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah perjalanan, Allah Subhanahu wa taala turunkan firman Allah, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim." Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34 Allah berfirman. Jadi Allah turunkan ayat ini kepada Nabi SAW. Dan ini dikasih tahu sama Nabi SAW kepada para sahabat beliau. Saat itu sedang dalam keadaan safar. Apa arti ayatnya? Dan mereka yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukan kepada mereka, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Para ulama menyebutkan ini maksudnya adalah orang-orang yang tidak menunaikan kewajiban pada hartanya. Contoh, zakatnya nggak ditunaikan. Contoh seperti misalnya hak nafkah istrinya tidak ditunaikan. Maka para sahabat Nabi bertanya, "Oh Rasulullah, berarti inilah emas dan perak ini ada kemungkinan kita celaka kalau nyimpan." Kan gitu. Ada celaka nih, ada kemungkinan kita celaka kalau nyimpan emas dan perak. Para sahabat Nabi bertanya, "Rasulullah, ada nggak harta yang paling indah yang bisa kita simpan, yang kira-kira tidak memudaratkan kita?" Apa kata Nabi SAW? "Afdaluhu," yang paling afdal, yang paling bagus yang bisa kalian simpan dan bisa kalian usahakan, lisanun dzakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, wa qalbun syakirun, dan hati yang bersyukur. Ini kurang lebih seperti tadi. Wa zaujatun mu'minah tu'inuhu ala imanihi. Yang harus kalian usahakan tuh, kalau kalian mau bahagia, bahkan lebih bahagia daripada emas dan perak, kalau kalian simpan, kalau kalian punya, itu adalah istri yang beriman yang bisa membantu kalian berada di atas ketaatan. Kalau suaminya malas datang ke kajian, istrinya menyiapkan baju, menyetrikakan baju, ngajakin suaminya. Kalau bina misalnya suaminya pengoler, ulun ulahkan jamu, ulahkan suplemen supaya pian kuat pengajian. Dibuat suaminya supaya semangat. Dibuat suaminya supaya nyaman pada saat berada. Kadang-kadang misalnya harus si istri ini lihat, wah kekurangan suaminya nih misalnya, kada ingatan di pengajian, setumat aja kada ingat. Lalu disiapkan pulpen dengan kertas buku, nih khusus pian pengajian bahaya. Gasan mencatat di musola Asyifa misalnya. Gasan mencatat. Supaya pian tuh ingat apa yang tadi disampaikan. Dibantu suaminya. Begitu pula si suami dibantu untuk istrinya. Dibelikan mungkin tadi bisa buku untuk nyatet, bisa pena untuk nyatet. Kemudian ditanya juga, "Mah, apalagi yang kurang mah kalau misalnya ben ada ke pengajian?" Ujar nang bini, ulun kurang bahaya baju lagi ujar nang bini. "Oh, tukarakan sidin. Baju yang kayak baju yang bagus, nang model paling hanyar." Misalnya. Semangatlah bila pakai baju itu ke pengajian, asal tidak ada yang menyelisih syariat. Wajar suaminya. Asal bini semangat aja ke pengajian, ulun tukarakan Ustadz, meskipun harganya misalnya artinya 1 juta misalnya aja nih. Kalau suaminya mampu, kalau enggak ya tidak perlu memaksa. Tapi maksudnya adalah ini ulun pengen memberikan gambaran kepada pian semua. Terkadang bisa jadi ada beberapa hal yang bisa membuat istri atau suami itu menjadi semangat datang ke pengajian. Makanya kata Nabi SAW, ini hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani tadi di dalam kitab As-Silsilah Al-Hadits As-Sahihah. Seperti itu. Jadi itu yang pertama jamaah sekalian. Ada contoh jamaah sekalian. Ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ini contoh di zaman Nabi SAW Dan sepertinya kita tidak mampu untuk ini. Ulun kasih contoh. Ada satu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu.
ada satu ayat yang turun. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-245. Barang siapa yang dia berinfak, bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandanya dengan lipatan ganda yang jauh lebih banyak, ya. Ada salah seorang sahabat Nabi dari kalangan kaum Ansar yang namanya Abu Dahdah. Abu Dahdah Al-Ansari. Beliau langsung datang kepada Nabi SAW setelah mengetahui ayat ini. Ya Rasulullah, wa inna Allah yuridu minnal qard. Wahai Rasulullah, apakah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah? Ya. Maka kata Nabi SAW, iya, ya. Artinya mungkin ini bagian dari awal-awal ada beberapa perintah untuk bersedekah. Ya, ini termasuk dari bersedekah, mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasanya adalah yukrid. Yukrid itu artinya meminjamkan. Ya, tapi bukan berarti kita meminjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala harta kita. Enggak, artinya kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok disebut meminjamkan? Karena kata para ulama, yang semua yang kita keluarkan akan dikembalikan oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Ya, jadi itu maknanya. Kemudian kata Abu Dahdah Al-Ansari, hari ini ada, wahai Rasulullah, perlihatkan kepadaku tanganmu, wahai Rasulullah. Lalu dikeluarkan sama Rasulullah. Lalu dipegang sama Abu Dahdah radhiyallahu ta'ala anhu. Fa inni qad aqradtu Rabbi haiti walahu haitun fihi 600 nakhlatin. Jadi kata Abu Dahdah Al-Ansari setelah mendengar ayat itu, seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kata Abu Dahdah Al-Ansari, "Oh Rasulullah, pinjam tangan pian." Dipegang sama Abu Dahdah Al-Ansari, "Wahai Rasulullah, kebun ulun yang di antara dua tembok itu semuanya ulun infakkan dan ulun berikan semuanya di jalan Allah." Ya. Ada kurang lebih 600 pohon korma. Pian bayangkan aja, 600 pohon korma dengan semua buah-buahnya semua diwakafkan dan diinfakkan untuk kaum muslimin, ya. Tapi yang menjadi masalah, rumahnya di dalam situ. Rumah siapa? Abu Dahdah Al-Ansari. Di dalam situ rumahnya, ada anak lawan bininya di situ. Kemudian beliau pulang, ya. Lalu kemudian berteriak dari luar rumah, "Ya Umma Dahdah, wahai wahai istriku," ya. Beliau mengatakan situ, "Ya Umma Dahdah." Jadi Dahdah ini ngaran anak Sidin, ya. "Aku ingin memberitahukan kepada engkau bahwa aku setelah menyedekahkan dan aku telah memberikan seluruh kebun ini beserta isinya kepada Allah Subhanahu wa taala." Ujar Ummu Dahdah, ya, subhanallah. Nah, pian coba bayangkanlah, amun pian menyedekahkan rumah pian, apa jar bini pian di rumah? Kira-kira ibu-ibu aja. Ya. Kira-kira apa? Bisa jadi jar omong aja. Kada berakal lalu lakiku nih aja. Ya kan gitu kan? Makanya ulun katakan tadi, ini kayaknya nggak bisa kita lakukan saat ini. Subhanallah, ya. Itu subhanallah keyakinan daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Dahdah, "Ukhruji, keluarlah. Faqad aqradtu Rabbi azza wa jalla." Wahai Ummu Dahdah, keluarlah dari tempat itu. Ya. Kemudian setelah itu, "Rabbi habai'uka ya Abu Dahdah." Kira-kira apa yang dikatakan Ummu Dahdah setelah mendengar suaminya menyedekahkan semua apa yang ada di dalam kebun tersebut? Ya. Kata Ummu Dahdah, "Engkau pasti akan beruntung dalam perniagaanmu, wahai Abu Dahdah." Sambil memutiki barang-barang Sidin, dikeluarkan Sidin, anak-anak Sidin disuruh keluar. Subhanallah. Ini contoh jamaah sekalian. Meskipun ulun kada menyuruh pian untuk menginfakkan rumah pian, ya, kemudian suruh anak bini pian keluar, ulun tidak menyuruh seperti itu. Tapi ini gambaran, ya. Mungkin kita tidak bisa sampai kepada titik itu, di mana Ummu Dahdah sama sekali nggak protes, justru malah mendukung suaminya. Engkau akan beruntung, wahai Abu Dahdah, dalam perniagaanmu, dalam sedekahmu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan yang terbaik untukmu. Umma pian. Amun sudah kayak itu nih, artinya betul-betul sama-sama di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, mereka di dalam keluarga mereka saling mendukung satu dengan yang lainnya. Berapa menit lagi jamaah sekalian? Berapa menit? Ini baru 1 poin nih. Oke, kita percepat. Yang kedua, di antara yang termasuk dari hak yang harus saling ditunaikan satu dengan yang lainnya adalah suami dan istri itu memiliki hak, ya, untuk saling memasukkan kebahagiaan ke masing-masing hati pasangannya. Jadi usahakan tunaikan hak
jangan sampai bikin sedih antara satu dengan yang lainnya. Usahakan untuk saling membahagiakan, memasukkan kebahagiaan ke hati satu dengan yang lainnya. Makanya jamaah sekalian, di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum." Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara mereka adalah yang paling bermanfaat untuk yang lain. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hati sesama muslim. Apalagi kebahagiaan yang dimasukkan kepada istri dan kepada suami. Nah, ini luar biasa. Makanya kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering yang memperlakukan Aisyah, istri-istri beliau, ya, dengan perlakuan yang membuat mereka bahagia. Ya, di antaranya pernah suatu ketika diriwayatkan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal habasya yal'abuna bihrabihim fil masjid yaumal id. Jadi kata Aisyah, ini hadis yang masyhur. Jadi kata Aisyah radhiyallahu taala anha, jadi Rasulullah tuh manggil Aisyah karena rumahnya Rasulullah kan dekat sama masjid. Jadi dipanggillah sama Rasulullah SAW, Aisyah sini. Ya, kemudian Rasulullah memperlihatkan nih dari kejauhan, dari apa namanya, dari rumahnya Rasulullah SAW itu ada orang-orang Habasyah yang mereka itu ahli dalam bermain senjata. Kemudian diperlihatkan oleh Rasulullah SAW, mereka mainnya latihannya di masjid. Diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, yang menarik adalah kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ulun tidak tahu apakah di antara kita ini pernah melakukan hal ini atau tidak. Tapi yang jelas ini adalah gestur yang luar biasa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mungkin, ya, Nabi ini kan urusan beliau banyak jamaah sekalian, urusan negara, ya, urusan para sahabat Nabi SAW. Kesibukan Rasulullah itu jauh daripada kesibukan menerima wahyu, menyebarkan Islam, berjihad di jalan Allah. Ya, kita nggak segitunya sibuk. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi coba lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul memanggil Aisyah, maukah engkau melihat? Ya, kemudian diperlihatkan kepada Aisyah radhiyallahu taala, tapi dari jauh. Ya. Fa aqamani wara'ahu. Lalu Rasulullah menjadikan Aisyah berdiri di bagian belakang Rasulullah. Fata'ta ali mankibahu li andura ilaiha. Lalu kemudian Rasulullah agak nunduk dikit, karena Rasulullah lebih tinggi daripada Aisyah. Nunduk Rasulullah SAW. Fawada'at zakni ala atiqihi. Lalu kemudian Rasulullah memberikan isyarat, Aisyah meletakkan dagu beliau di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suahlah pian gitu lan bini. Kira-kira bini pian meletakkan dagunya di di bahu pian, dari belakang diletakkan di bahu. Kemudian Aisyah mengatakan, wa asnadtu wajhi ila khaddihi. Lalu aku sandarkan wajahku ke pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak ini jemaah sekalian. Ya, Rasulullah pengen memasukkan kebahagiaan di hati siapa? Di hati Aisyah. Dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini perlu kita renungi sekali. Ya, bapak-bapak yang agak mungkin dingin sama istrinya, ya coba belajarlah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kada sempat lagi memikirkan itu, setelah banyak lagi nang dipikirkan. Sibuk mana pian lo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih sibuk Nabi SAW, jauh lebih berat beban pikiran Nabi SAW daripada kita. Jauh. Ya. Makanya harus bisa berbuat baik kepada istri. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati istri itu adalah sebuah bagian dari ibadah. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami adalah ibadah bagi seorang istri. Makanya jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu dalam sebagian riwayat, beliau itu kalau sholat malam, setelah selesai 2 rakaat, beliau lihat kepada Aisyah. Oh, Aisyah masih tidur. Lalu kemudian setelah selesai 2 rakaat, oh, Aisyah masih. Tapi ini dilihat sama Aisyah radhiyallahu taala. Ini Rasulullah kalau berhenti antara 2 rakaat ke 2 rakaat berikutnya ngapain aja. Nah, ternyata Aisyah suatu ketika beliau mencoba untuk menunjukkan kepada Rasulullah bahwa beliau bangun. Ternyata subhanallah, Rasulullah ini selesai qiyamul lail, melihat Aisyah bangun, beliau berusaha untuk ngobrol dengan Aisyah. Ini kapan ya mas kalian? 1/3 malam terakhir.
yang biasanya subhanallah jarang orang di waktu tersebut ngobrol sama istrinya. Bahkan waktu tersebut adalah waktu di mana seorang itu paling afdol untuk beribadah kepada Allah, tapi Rasulullah masih menyempatkan diri untuk ngobrol dengan Aisyah. Berarti ngobrol dengan istri itu sebegitu penting sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berhenti sejenak. Iya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang bisa jadi beristirahat, bisa jadi melanjutkan sholat beliau, tapi beliau menghentikan hal tersebut untuk ngobrol sejenak dengan istri beliau. Berarti meskipun waktunya itu afdal untuk dilakukan beribadah, saking pentingnya Rasulullah menyempatkan diri untuk ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Adzan kali. Silakan azan terlebih dahulu. Belum. Oh, 2 menit lagi. Oh iya. Baik, lalu lanjutkan ya. Soalnya tadi kedengaran azan dari luar. Baik, kemudian yang berikutnya. Di antara hak yang harus ditunaikan antara satu dengan yang lainnya. Ini sama ya. Baik. Di antara hak yang ditunaikan adalah adamul idrari wadh-dhulmi. Artinya menghindari berbuat zalim kepada pasangan. Ini harus ditunaikan. Jadi berusaha untuk jangan sampai kita itu terzalimi pasangan kita. Kita tidak boleh menzalimi siapa saja jamaah sekalian. Tidak boleh berbuat zalim. Tapi kalau menzaliminya kepada pasangan kita, itu lebih berat urusannya. Ya, karena menzalimi kepada pasangan itu, ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, khususnya dari pihak yang terkuat kepada pihak yang terlemah. Ya, misalnya seperti dalam hal ini, misalnya banyak wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, istausu bin nisa'i khaira, ya, berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Ya. Azan dulu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, jadi tadi yang harus saling sama-sama ditunaikan dan diperhatikan adalah tidak boleh saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Dan banyak sekali bentuk-bentuk kezaliman ya di dalam rumah tangga. Bisa jadi adalah ya bentuknya itu ucapan, bisa jadi bentuknya itu kontak fisik, pukulan, ya. Yang jelas kezaliman di dalam rumah tangga itu baik dari istri ataupun dari suami ini sangat berat, ya. Makanya ada kaidah, semakin kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seseorang, maka semakin besar pula dosa kita apabila kita berbuat dosa kepada mereka. Sebagai contoh, ya, seorang istri yang berbuat dosa, berbuat zalim kepada suaminya tidak sama dengan ketika dia berbuat zalim kepada orang lain. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, unduri aina anti minhu, lihatlah di mana posisimu, ya, di hadapan suamimu, bagaimana suamimu memandangmu, ya. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, karena sesungguhnya suamimu itu adalah bisa jadi menjadi sebab surgamu atau bisa jadi menjadi sebab kau masuk ke dalam neraka. Begitu pula seorang suami, dia tidak boleh menzalimi istrinya. Makanya Nabi SAW banyak mewasiatkan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istrinya, untuk memaklumi berbagai macam kekurangan istrinya. Kata Nabi SAW, khuliqat min tila, sesungguhnya perempuan itu ya tercipta dari tulang rusuk yang bengkok, ya. Kalau dipaksa untuk diluruskan dia akan patah,
Tapi kalau dibiarkan saja tanpa ada usaha untuk diluruskan, dia akan terus bengkok. Astausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kalian kepada para wanita. Baik. Jadi nggak boleh ya saling mendolimi. Suami pun juga besar dosanya kalau mendolimi istrinya. Si istri pun juga besar dosanya, bahkan menyangkut ini surga dan nerakanya ketika dia berbuat zalim kepada suaminya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ini ulun jelaskan sedikit terkait dengan ini, tapi harus disampaikan bahwa masing-masing dari suami dan istri ini hak yang harus saling ditunaikan satu dengan yang lainnya. Ini masuk kepada hak yang harus ditunaikan kedua-duanya. Ya, adalah kedua-duanya berhak untuk mendapatkan hubungan biologis. Istimta'u kulli minaz zawjaini bil akhar. Jadi kedua-duanya saling menjaga agar supaya istrinya tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, suaminya pun juga tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan, saling menjaga. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Apabila seorang laki-laki menginginkan istrinya kepada tempat tidurnya, maksudnya adalah berhubungan suami istri. Fa'abat, lalu istrinya menolaknya. Antaji'a fabata ghadbana 'alaiha, lalu kemudian istrinya menolaknya dan suaminya tidur dalam keadaan atau suaminya menjalani malam dalam keadaan marah murka kepada istrinya. La'anat hal malaikatu hatta tusbih, maka para malaikat Allah melaknat si istri tersebut sampai dia subuh hari. Dan para ulama menyebutkan, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa ini bukan hanya terjadi pada malam hari. Kalau suaminya ingin berhubungan suami istri pada siang hari, kemudian tidak ditunaikan oleh istrinya, tidak ada sebab yang syar'i. Ya, beda kalau ada sebab yang syar'i, istrinya sakit, istrinya haid, istrinya nifas misalnya, atau istrinya lagi ada uzur apapun itu, misalnya uzur yang syar'i. Ini lain cerita. Tapi kalau tidak ada alasan, tidak ada uzur, kemudian istrinya menolak ajakan suaminya untuk berhubungan suami istri, mau malam mau siang, dua-duanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, meskipun di hadis tersebut disebutkan malam, tapi kedua-duanya sama akan menghasilkan laknatnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang laki-laki, dia harus menunaikan juga hak istrinya. Ya. Makanya di dalam beberapa hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Ya Abdullah, alam ukhbirka annaka alam ukhbir annaka tasumul lail, annaka tasumun nahar. Jadi wahai Abdullah, aku dikabarkan engkau berpuasa siang hari, wa taqumul lail, dan engkau malamnya bangun malam, nggak ada waktu buat dirimu untuk beristirahat dan nggak ada waktu untuk keluargamu. Qultu bala ya Rasulullah, inggi wahai Rasulullah. Ini kalau dipakai buat ibadah. Fala taf'al, jangan, kata Nabi SAW, jangan engkau lakukan hal demikian. Sum wa aftir, berpuasalah tapi juga berbuka. Nam wa qum, tidur dan bangunlah, artinya harus ada istirahatnya juga. Fa inna li jasadika 'alaika haqqa, sesungguhnya tubuhmu itu punya hak atasmu. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqa, dan sesungguhnya matamu itu punya hak untuk engkau istirahatkan, untuk engkau tidur. Wa inna li zaujika 'alaika haqqa, dan istrimu juga punya hak atas dirimu. Para ulama menyebutkan di antara maknanya adalah istrimu juga punya hak untuk engkau gauli. Jadi seperti itu. Jadi baik itu si suami, baik itu si istri. Apalagi kalau cuman sekedar, ini kan ibadah nih jamaah sekalian. Ini ibadah nih. Gimana ceritanya kalau seandainya suaminya misalnya, mohon maaf nih, misalnya kalau suaminya tidak pernah berhubungan suami istri, karena tiap malam main game. Karena tiap malam main game. Habis main game nonton bola. Main game nonton bola, main game nonton bola. Kada ada lagi hak. Ini kalau ibadah aja disuruh sama Nabi SAW untuk beristirahat dan untuk memberikan hak kepada istri. Gimana ceritanya si suami misalnya sampai tengah malam, siang sudah uyuh begawi seharian, tidak tertunaikan hak istrinya. Begitu pula pada malam hari, dari habis isya nongkrong dulu, nongkrong. Habis nongkrong lawan kekawanan malam, sampai ke rumah main game. Sampai habis tengah malam lanjut nonton bola sampai subuh. Tidak menunaikan hak istri. Jadi kedua-duanya ini harus ditunaikan. Baik.
Ini mungkin beberapa hal yang mungkin kita bisa jadikan sebagai poin-poin penting. Ada beberapa lagi, tapi ulun rasa pembahasan terkait dengan kedua hak ini insya Allah kita cukupkan. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas pembahasan yang lain terkait dengan fikih keluarga dan juga fikih pernikahan. Ada pertanyaan yang masuk. Ini betulan ada pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya. Karena ada juga hubungannya sama pembahasan kita. Assalamualaikum, Afwan, izin bertanya Ustadz, apakah jawaban dari sholat istikharah itu selalu disertai dengan mimpi? Dan ketika petunjuk itu datang dengan mimpi yang sama, apakah boleh kita tidak mengikuti petunjuk tersebut? Karena merasa insecure dengan dia yang sudah sangat mapan dan kaya, sedangkan saya dari keluarga sederhana. Saya takut ketika menjalin rumah tangga dengannya saya tidak dihargai. Jazakallahu khairan. Baik, pertama ya, kita jawab dulu. Yang pertama, apakah jawaban dari istikharah itu harus lewat mimpi? Tidak serta-merta selalu demikian. Tapi kalau kita sudah beristikharah, kan salah satu cara kita beristikharah itu memilih menjalani salah satu pilihan yang paling hati kita berat kepadanya. Contoh misalnya, ketika pian sudah beristikharah, saya mau menikah atau tidak misalnya ya. Yang jomblo misalnya, saya mau menikah apa tidak nih? Ya, hatinya berat tuh, pengen nikah. Jalani dulu. Cari, berusaha ya, tanya mungkin sama Ustadz, kira-kira adakah jodoh gesan ulun misalnya, atau misalnya cari kepada kekawanan, atau ikut biro jodoh yang syar'i misalnya kan. Kemudian ternyata ya kadang dia dapat juga, mungkin itu jawaban istikharahnya, berarti belum mungkin kan. Tapi kalau ternyata Allah takdirkan dapat yang pas cocok, pas benar nih, ada nih yang juga hendak menikah, lalu kemudian dijodohkan. Nah, kemudian setelah itu urusannya lancar sampai nador, sampai ke KUA, semua sampai hari hanya lancar. Ya, kemudian semuanya dimudahkan. Nah, itu namanya jawaban dari istikharah. Tidak mesti nunggu mimpi dan tidak mesti lewat mimpi. Bisa jadi jawaban dari istikharah itu bisa jadi lewat mimpi, tapi tidak serta-merta selalu demikian. Kalau mimpinya berulang-ulang, apakah itu bisa jadi petunjuk? Bisa jadi. Dicoba saja dulu. Kalau misalnya memang Allah takdirkan lancar, ya setelah kita beristikharah, berarti itu jawaban istikharahnya. Tapi kalau memang bukan itu pilihan yang terbaik setelah kita beristikharah kepada Allah, pasti ada penghalangnya, pasti ada penghalangnya. Ya, karena misalnya itu bukan yang terbaik untuk kita, ya pasti ada penghalangnya. Dan begitulah jawaban istikharah. Nah, terkait dengan insecure ini ulun mau kasih nasihat ya kepada pian-pian yang belum ketemu sama jodohnya. Buat pian-pian yang belum ketemu sama jodohnya, hati-hati. Ya, ada banyak bagi perempuan ya, dan bagi laki-laki juga demikian. Bagi perempuan, hati-hati di dalam misalnya ya menunjukkan sesuatu kepada halayak ramai. Contoh aja medsos misalnya. Karena bisa jadi laki-laki baik itu mereka malu dan insecure, takut sama ya apa yang pian tampakkan kepada orang lain. Dia merasa takut, akhirnya ya karena pian terlalu powerful di media sosial ya, mungkin dari sisi bisa jadi pekerjaan, bisa jadi mungkin dari sisi pakaian yang ditampakkan, bisa jadi mungkin dari sisi apa yang diperlihatkan, kegiatannya sehari-hari, takutan. Nah, ini contohnya. Ya, dan ini ulun temukan di beberapa orang. Ada laki-laki yang baik yang ulun kenal, dia pengen, ya Ustaz, ulun pengen ngelamar, tapi rasanya ulun sangat jauh sekali. Ulun bilang coba aja dulu, kayaknya nggak sanggup Ustaz. Kenapa? Ulun bilang tanya kenapa? Karena dia sibuk sekali Ustaz. Ya karena dia luar biasa sekali Ustaz. Kayaknya ulun nggak sampai deh seperti itu. Padahal belum tentu yang tampak itu sebagaimana aslinya, belum tentu. Dan begitu pula buat para laki-laki. Ya, buat para laki-laki ya jangan sampai bikin ya wanita-wanita baik itu insecure terhadap pian, takut terhadap pian-pian ya, karena mungkin ya postingan-postingan media sosialnya, kemudian juga apa yang dia tampakkan di halayak itu terlalu pamer sekali misalnya ya. Ya, padahal tidak sebagaimana mestinya. Akhirnya ada sebagian akhwat yang mungkin baik akhlaknya, bagus agamanya, takut, takut nanti misalnya nggak dihargai atau dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Adapun yang ini juga salah satu bahan pertimbangan. Kita pernah bahas namanya kafaah, kesetaraan. Ya, ini betul kalau ada kekhawatiran karena salah satu misalnya karena si wanitanya terlalu kaya, sugih benar. Kita misalnya dari keluarga sederhana, misalnya ya.
Bolehkah kita khawatir? Boleh. Karena itu bagian dari kafaah. Kita takut nanti jangan-jangan pada saat berumah tangga nggak cocok nih. Ya, bukan berarti itu syarat, enggak, tapi itu hal yang harus dipertimbangkan untuk bisa rumah tangga itu bisa langgeng. Karena tujuan dari berumah tangga itu adalah bukan untuk berpisah, tapi tujuan dari rumah tangga itu adalah untuk hidup di dunia bersama dan bersatu kembali kelak ketika di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ini yang mungkin bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.